Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'dah. Selamat datang kembali saudara di channel saya, channel Santri Berbagi. Taklid dan talfik. Dua istilah ini mungkin sudah sering kali kita dengar, namun kita tidak paham maksudnya apa. Namun bagi kalangan santri, dua istilah ini sudah menjadi familiar. Orang-orang awam mungkin masih belum mengenal istilah ini dan belum paham, karena bisa jadi tidak ada kaitannya dengan kehidupan mereka, apa untungnya, dan juga ini bisa jadi karena mereka tidak mempelajarinya atau bahkan tidak mau mempelajarinya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pemahaman tentang taklid dan talfik. Mari kita mulai. Berdasarkan pengertian, taklid adalah secara etimologis atau secara bahasa, asal kata daripada istilah taklid itu apa? Itu secara bahasa adalah mengalungkan sesuatu di leher. Jadi andaikan kita umpamanya mengalungkan kalung kepada leher istri kita, itu pada saat itu kita disebut dengan sedang melakukan taklid, mentaklidkan sesuatu di leher istri kita. Itu taklid secara etimologi, secara bahasa. Namun secara istilah atau secara terminologi, taklid adalah mengikuti dan mengamalkan pendapatnya imam mujtahid dalam hal hukum-hukum agama tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Jadi taklid itu kita mengamalkan satu amalan tertentu dalam agama, umpamanya sholat. Seperti kita di Indonesia, tata cara sholat yang kita lakukan itu mengikuti madhab Syafi'iyah. Umpamanya kita di sholat subuh ada kunutnya. Nah, itu kita menggunakan tata cara itu, mengamalkan tata cara itu. Nah, maka pada saat itu kita sudah bisa disebut dengan kita dalam sholat, khususnya sholat subuh, itu mengikuti atau taklid kepada Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa membaca kunut itu hukumnya sunnah dalam sholat subuh, dan kita ikuti dan kita amalkan, maka itu salah satu contoh taklid. Kemudian talfik, secara etimologi, talfik adalah mengumpulkan dan menyatukan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Jadi umpamanya kita menyapu lantai yang kotor, nah kita kemudian kumpulkan, kita sapu, kita kumpulkan menjadi satu, kemudian kita buang umpamanya, jadi tidak berserakan lagi. Nah, itu kita sedang talfik di situ. Atau umpamanya ada sesuatu yang pecah, nah bagian-bagiannya itu kita kumpulkan, kita satukan menjadi satu, atau kita kumpulkan agar supaya tidak berserakan lagi. Nah, itu disebut juga talfik. Namun secara istilah atau secara terminologi, talfik adalah jadi melakukan satu amalan, baik berupa ibadah ataupun muamalah ataupun munakaha atau jinayah, dengan menggabungkan dua pendapat imam, dua pendapat ulama mujtahid atau lebih, kemudian akhirnya menimbulkan bentuk baru daripada peribadahan tersebut yang sama sekali tidak direstui atau bahkan tidak dilakukan oleh ulama manapun atau siapapun yang diikutinya. Itu talfik. Contohnya seperti ini. Kita berwudu. Wudu kita umpamanya mengikuti, dan memang juga yang biasa kita lakukan adalah wudu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Tata cara dan syarat rukunnya seperti itu. Namun dalam hal yang membatalkan wudu, kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, yaitu bahwa berwudu itu yang membatalkan wudu menurut Imam Syafi'i adalah kentut. Nah, kemudian kita mengamalkan pendapatnya imam lain yang kentut itu tidak membatalkan wudu. Nah, maka pada saat itu tata cara wudu kita mengikuti imam
Syafi'i, sementara dalam hal membatalkan wudhu itu kita tidak mengikuti Imam Syafi'i. Artinya bahwa Imam Syafi'i itu melarang atau mengatakan bahwa kentut itu membatalkan wudhu, itu kita tidak dengar, kita tidak ikuti. Bahkan kita mengikuti pendapat lain mengatakan bahwa kentut itu tidak membatalkan. Nah, maka penggabungan seperti ini dalam hal tata cara kita mengikuti Imam Syafi'i, dalam hal yang membatalkan wudhu kita mengikuti pendapat imam lain, itu disebut talfik. Kemudian dasar hukum daripada taklid ini seperti apa? Yang kita temukan dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam surat Al-Anbiya ayat 7 itu disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya bertanyalah kepada orang yang ahli ilmu, yang memiliki ilmu, apabila kalian tidak tahu. Dalam beragama, dalam melaksanakan hukum dan ajaran agama Islam, tentu anggaplah saja kita adalah orang yang tidak tahu sama sekali, dan memang seperti itu. Artinya kita tahu Islam itu bagaimana, hukum-hukumnya seperti apa, kita tidak bisa langsung menemukannya langsung dari umpamanya Kanjeng Nabi, karena memang Kanjeng Nabi kurunnya dengan kita sangat jauh, dan akhirnya kita tidak menemuinya langsung. Atau bahkan bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah sumber hukum Islam, kemudian kita mencoba menggali hukum dan ajaran Islam langsung dari dua sumber itu. Nah, maka itu tidak bisa, kita tidak mampu untuk itu. Nah, maka yang bisa dan memang yang sudah disediakan itu adalah para mujtahid itu sudah menyediakan. Mereka adalah orang-orang yang mampu menggali dan menyarikan ajaran-ajaran Islam seperti apa, langsung dengan kapasitas mereka itu langsung bisa mencarikannya dari Al-Quran dan hadis. Nah, itulah yang diikuti. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa kalau memang kita, dan memang juga kita akui seperti itu, kita tidak mampu untuk menemui langsung ajaran dan hukum Islam dari Kanjeng Nabi, karena memang kita tidak menemui beliau. Kemudian juga kita tidak mampu untuk menggali hukum dan ajaran Islam itu langsung dari Al-Quran. Nah, maka yang ada adalah kita menerimanya atau mengikuti ajaran atau pendapat atau syariat yang diajarkan oleh para imam mujtahid itu. Dalam hal ini kita di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Nah, maka karena ketidaktahuan itu akhirnya kita mengikuti, belajar dan mengikuti atau taklid kepada Imam Syafi'i itu. Nah, itulah dasar hukum daripada taklid. Jadi bahwa kita diharuskan untuk bertaklid karena memang kita tidak mampu untuk menggali langsung atau menemui langsung Kanjeng Nabi yang sebagai sumber Islam. Nah, maka dasar hukumnya adalah ini, yaitu kewajiban kita. Kalau memang kita mengaku beragama Islam dan ingin melaksanakan Islam dengan baik, tentu kita yang benar adalah bertaklid dengan mengambilnya dari orang-orang yang sudah mampu menggali semua itu, yaitu hukum dan ajaran-ajaran Islam atau tata caranya itu dari para mujtahid, yaitu orang yang mampu, yang memiliki kapasitas untuk menggalinya langsung. Itu yang disebut dengan is'alu ahla dzikri. Nah, ini sebagai dasar hukum daripada taklid. Anda bisa temui dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Kemudian dari hadis kita juga bisa temui sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas. Kemudian hadis ini memang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang menceritakan bahwa ada seorang yang terluka. Ada seorang sahabat Nabi yang terluka, yang terkena luka. Kemudian dalam kondisi terlukanya itu beliau mimpi basah, ihtilam. Kemudian ada yang memerintahkan untuk dia itu supaya, karena memang ihtilam itu adalah jinabah, dan jinabah itu kewajibannya adalah untuk mandi, untuk supaya suci, bisa melaksanakan syariat, bisa melaksanakan
sholat dan lain sebagainya, itu wajibnya adalah mandi untuk bisa suci. Nah, setelah diperintahkan untuk mandi itu, akhirnya dia mandi. Apa yang terjadi? Dia mati. Sahabat itu mati, meninggal dunia. Kemudian kabar itu sampai kepada Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi? Apa respon Nabi pada saat itu? Beliau mengatakan, qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu. Dan ini akhirnya saking godoknya, saking marahnya, beliau sampai mengatakan, qatalahumullah. Semoga Allah membunuh mereka. Artinya apa? Bahwa perintah untuk mandi itu saking tidak tahunya, karena tidak tahunya, kemudian tidak tahu itu disikapi kemudian tidak mau bertanya, tidak mau mencari tahu, tidak mau belajar, hanya mengikuti pikirannya saja, hanya mengikuti nalurinya saja, tidak mau cari tahu. Akhirnya dia beragama, dia melaksanakan syariat itu hanya pakai akal saja, yang mengakibatkan kematian sahabat tersebut. Kemudian Nabi melanjutkan bahwa bukankah ketidaktahuan itu obatnya adalah bertanya. Jadi yang disalahkan oleh Nabi, kalau memang tidak tahu, kalau memang bodoh, ya bertanyalah. Jangan sampai ketidaktahuan ini, kebodohan ini kemudian dibiarkan begitu saja. Kemudian ia tidak mau belajar, tidak mau bertanya, hanya akhirnya mengikuti akal saja. Beragama dengan cara seperti itu tidak benar. Nah, maka kebodohan itu harus dihilangkan dengan cara bertanya, dengan cara belajar. Kita beragama kemudian kita tidak mau belajar, tidak mau cari tahu dari orang lain, hanya mengikuti akal kita saja, itu tidak benar. Nah, cari tahu itu, belajar itu adalah kepada orang yang sudah tahu. Bertanya, belajar kepada orang yang sudah tahu. Nah, itu adalah salah satu bentuk daripada taklid, bahwa kita mengadopsi pengetahuan dari orang lain, itu bentuk daripada taklid. Jadi taklid ini adalah proses menyerap atau menerima pelajaran daripada orang lain untuk kita pakai dalam kehidupan kita beragama. Nah, taklid itu memang diharuskan, diwajibkan dalam syariat Islam, dalam hal furu'iyah, bukan dalam hal qat'iyah atau dalam hal akidah. Nah, itu dasar hukum daripada taklid. Jadi pertama, saya tegaskan sekali lagi, dasar hukum kita untuk bertaklid itu adalah satu, surat Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang kedua adalah hadis yang disampaikan, yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, seperti yang tadi telah saya jelaskan. Itu adalah dua landasan kita untuk taklid atau dasar hukum taklid. Kemudian dari situ kita bisa mengatakan tentang bagaimana hukumnya taklid. Jadi hukum taklid itu menurut para ulama adalah secara mayoritas mereka berpendapat hukum taklid itu wajib. Hukumnya wajib dalam hal-hal syariat agama Islam yang bersifat furu'iyah, bukan yang bersifat akidah atau qat'iyah. Jadi yang hal-hal syariat, muamalah, kemudian ibadah, kemudian munakahah, kemudian jinayah, kita diwajibkan untuk taklid. Tapi dalam hal keimanan, kita tidak boleh taklid. Kita harus punya pendirian sendiri. Tidak boleh taklid pada orang lain, bahwa kita beriman harus dengan bayinah, dengan dalil-dalil yang pasti, bukan katanya bukan ikut-ikutan. Jadi keyakinan kita sendiri, pendirian kita sendiri, dia tentu dengan dalil-dalil. Dan dalil itu bisa berupa hal yang umpamanya kita bisa masuk di akal kita melalui penerimaan kita. Dalam hal ini contohnya umpamanya bahwa sesuatu itu ada karena memang ada yang mengadakan. Artinya dalam wujudnya alam semesta, bahwa alam semesta itu tidak bisa mengadakan dirinya sendiri, tentu pasti
alam semesta itu ada yang mengadakan. Karena tidak mungkin ada kotoran kalau tidak ada kambing. Karena tidak mungkin ada telapak kaki kalau tidak ada orang yang lewat. Jadi itu adalah bayana yang diharuskan kita miliki dalam hal akidah. Dan itu tidak boleh taklid, kita harus punya pendirian sendiri, punya keyakinan sendiri, punya dalil sendiri dalam hal akidah, dalam hal keimanan. Nah, kewajiban bertaklid ini itu adalah merupakan pendapat mayoritas ulama yang menjadi rujukan, yang menjadi pegangan kita untuk keharusan atau kewajiban kita bertaklid. Ini pun ditegaskan oleh Imam Al-Mahalli dalam kitab Jam'ul Jawami. Beliau mengatakan bahwa manusia itu ada dua. Orang yang berislam itu, orang mukallaf itu terbagi dua. Yang satu adalah mujtahid, yang kedua adalah ghair mujtahid. Mujtahid ini mereka tidak boleh atau tidak wajib atau bahkan hukumnya haram untuk taklid mereka, karena memang mampu dengan kapasitasnya itu mampu untuk menggalinya langsung dari Al-Quran dan hadis untuk ke hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Islam yang harus dilakukan. Mereka bisa menggalinya langsung. Sementara selain mereka itu adalah ghair mujtahid, orang-orang awam itu tidak bisa. Maka sebagai orang awam kita diharuskan untuk mereka untuk ikut kepada mereka yang mampu menggali langsung itu kepada para mujtahid itu. Nah, itulah kenapa sekali lagi sebagai orang awam, kita sebagai orang awam, karena memang kapasitas kita tidak mampu langsung menggali dari Al-Quran dan hadis untuk menggali hukum Islam atau ajaran-ajaran Islam secara ritual, secara aturan-aturan dan tata cara. Oleh karena itu kita harus mengikuti kepada imam mujtahid yang memang mampu menggali langsung dengan kapasitasnya, sedemikian rupa mereka mampu menggali langsung. Nah, karena kebodohan kita, karena keterbatasan kita, karena ketidakmampuan kita untuk menggali langsung, itulah sehingga kita harus bertaklid. Kemudian pendapat ini juga ditegaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansori dalam kitab Baitul Usul, itu bahwa kewajiban ini mutlak, kewajiban bertaklid ini mutlak adanya bagi orang yang awam, bagi orang yang ghair mujtahid, ya, bagi orang yang ghair mujtahid, bagi orang yang awam, dan bagi orang alim yang memang juga belum mencapai kapasitas untuk menjadi seorang mujtahid. Itu dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, bukan yang bersifat akidah atau qat'iyah. Ya, ini sesuai dengan dasar hukum taklid yang seperti dijelaskan tadi, yaitu surat Al-Anbiya ayat 7 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Demikian hukum taklid. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, lalu hukum talfik itu seperti apa? Bahwa talfik itu mencampur adukan hukum, mencampur adukan dalam masalah ibadah dengan melaksanakan amalan ibadah dengan mencampur adukan dua pendapat mujtahid atau lebih, sehingga terkesan muncul ritual baru, tata cara baru beribadah, itu talfik. Nah, ini pendapat ulama seperti apa? Pendapat ulama dalam hal ini atau dalam hal talfik ini beragam, banyak sekali pendapat. Akan tetapi secara umum pendapat-pendapat itu bisa digolongkan ke dalam tiga. Yang pertama adalah diperbolehkan dalam koridor tertentu dengan koridor tertentu. Yang kedua adalah diperbolehkan secara mutlak. Yang ketiga tidak diperbolehkan secara mutlak. Namun dari semua itu kita sebagai orang awam, apalagi dengan kapasitas kemampuan kita yang terbatas, kita tidak mampu untuk menjadi seorang mujtahid, belajar kita juga terbatas, atau bahkan sama sekali kita tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok, atau cenderung tidak mau belajar agama karena kesibukan dan lain sebagainya.
maka pendapat mayoritas yang harusnya kita pilih dan kita jadikan pegangan dalam hal ini, yaitu terkait pendapat mengenai taufik ini adalah bahwa taufik itu secara mutlak dilarang atau diharamkan, tidak boleh. Karena ini bisa jadi memunculkan ritual baru dalam beribadah yang sama sekali itu tidak pernah dilakukan atau tidak pernah direstui oleh ulama mujtahid manapun, karena memang sama sekali baru. Taufik ini akan memunculkan bentuk ibadah baru atau bentuk ritual baru. Dengan begitu kan sama saja kita beribadah atau melakukan ritual agama atau melaksanakan agama itu dengan pikiran kita sendiri, otomatis itu bukan agama namanya, bukan agama Islam, bukan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi melalui para ulamanya. Tetapi kita melakukannya dengan akal pikiran sendiri, otomatis bukan agama Islam, bukan agama yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi atau oleh para ulama. Ya karena memang kita belajarnya, melakukannya itu karena pikiran kita sendiri, otomatis bukan agama Islam. Artinya itu adalah agama kita sendiri karena memang pikiran kita sendiri. Ya sementara kita dijelaskan beragama itu harus bersanad, berriwayat, karena ad-dinu riwayah. Fa'dzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama itu riwayat, agama itu bersanad. Itulah kenapa kita harus bertaklid, bersanad itu seperti itu, agar supaya kita tidak beragama itu tidak melakukannya, tidak mengamalkannya dengan pikiran sendiri, karena kalau pikiran sendiri itu asalnya bukan agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, atau bukan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabinya, pada nabinya, tetapi agama pikiran sendiri, agama yang kita ciptakan sendiri. Karena itu keluar dan kita lakukan karena berdasarkan pikiran sendiri, bukan berdasarkan pembelajaran atau apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi melalui para ulamanya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Saya tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.